Nama saya Jesya Warahmah, kelas A01. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Auditory and Language Skill Development After Cochlear Implantation Children with Multiple Disability. Yang pertama, saya akan menjelaskan temuan masalah pada jurnal. Temuan masalah pada jurnal yang saya temukan di jurnal ini adalah tentang implantasi koklea pada anak dengan cacat tambahan dapat menjadi intervensi yang mendasar, meskipun mungkin ada dampak positif bagi anak-anak dengan berbagai disabilitas, seperti hasil keterampilan komunikasi yang buruk, yang lebih baik, dan perkembangan dan kualitas hidup yang lebih baik. Yang kedua adalah tentang hasil penelitian pada jurnal. Hasil penelitian pada jurnal adalah keterampilan pendengaran anak-anak dapat dilihat dari 10 pertanyaan yang diberikan kepada orang tua, diminta untuk melaporkan sejauh mana pengetahuan mereka tentang perilaku anak dan reaksi-reaksi anak, dan mereka dapat reaksi-reaksi anak dalam menghadapi kebisingan dan kemampuan mereka untuk bertahan menggunakan perangkat implan koklea sepanjang hari. Yang ketiga yaitu kesimpulan jurnal. Ada perbedaan yang signifikan secara statistik dalam ukuran hasil yang berbeda antara kedua kelompok, namun hasil dari beberapa subkelompok kecacatan multiple dibanding dengan kelompok kontrol, sekitar 40% dari peserta dengan kecacatan yang mengalami kemajuan dalam metode komunikasi setelah mereka melakukan implan koklea. Yang keempat yaitu temuan teori pada jurnal berkaitan dengan kelainan majemuk. Di sini di jurnal ini cuma sedikit yang berkaitan dengan anak berkelainan majemuk, karena di jurnal ini kebanyakan membahas tentang implan koklea pendengaran bagi anak tunarungu. Jadi di sini ada sedikit teori yang berkaitan dengan anak kelainan majemuk, yaitu adalah studi kontrol yang mengumpulkan 25 anak yang gangguan pendengarannya dan implantasi koklea di pusat kami. Peninjauan file komprehensif telah dilakukan untuk mengidentifikasi anak dengan kecacatan majemuk, yaitu anak tunarungu dan anak tunarungu dan tunanetra, yang dimana dengan cacat tambahan yaitu implan koklea tanpa cacat juga dimasukkan. Yang keenam yaitu perolehan pengetahuan setelah membaca jurnal. Perolehan yang saya dapat setelah membaca jurnal yaitu saya mengetahui apa yang dimaksud dengan implantasi koklea, yang dimana saya tidak tahu sama sekali mengenai implantasi koklea. Di jurnal ini saya dapat mempelajari apa itu implantasi koklea. Implantasi koklea itu yaitu prosedur penanaman alat bantu dengar melalui operasi. Nah, operasi yang ditunjukkan kepada penderita tunarungu ataupun penderita cacat majemuk. Misalkan anak tersebut mengalami hambatan majemuk yaitu tunarungu dan tunanetra. Jadi di implantasi koklea ini dapat diukur seberapa anak tidak bisa mendengar dan dapat dibantu dengan alat implan koklea. Yang terakhir yaitu bentuk kontribusi positif dalam mengatasi temuan masalah pada jurnal. Yaitu bentuk kontribusi dalam mengatasi masalah pada jurnal ini adalah agar orang tua dapat memiliki anak yang berkebutuhan khusus tidak lengah dengan keterbatasan anak. Jadi orang tua juga harus memperhatikan misalkan anak itu mengalami hambatan majemuk, misalkan anak tersebut kita harus sebagai orang tua kita harus mengontrol anak kita supaya tahu
bagaimana perkembangan kecacatan mereka, agar kecacatan mereka itu tidak akan bertambah dan tidak akan parah. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.